warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa dakwah Sulsel dimanapun berada, pertama-tama dan yang utama, tak bosan-bosannya kita manjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan hidayahnya jualah kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk kembali bertemu dalam program Syiar Ramadan edisi Selasa 26 April 2022. Dan tak lupa kita panjatkan salawat dan salam kepada junjungan kita, suri teladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat beliau, keluarga beliau, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Pemirsa dakwah Sulsel dimanapun berada yang sempat menyaksikan siaran ini, insya Allah pada edisi hari ini, Selasa, kita akan membahas tema Ramadan penguatan karakter generasi muda. Dan untuk membahas tema ini, alhamdulillah kita telah dibersamai oleh Ustadz Rahmat Fatur Rahman. Beliau adalah Mubalik Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ini, Ustadz? Baik, alhamdulillah. Gimana Alhamdulillah. teman-teman di studio? Iya, sehat juga, Ustadz. Alhamdulillah. Mungkin bisa disapa dulu pemirsa dakwah Sulsel, Ustadz. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan kaum muslimin yang sedang menyaksikan Syiar Ramadan di channel ini. Mudah-mudahan kita semua masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentunya istiqomah menggiatkan amalan-amalan soleh kita di sisa beberapa hari terakhir ini insyaallah. Ya, alhamdulillah. Ya, langsung kita membahas tema kita, Ustaz, yaitu Ramadan penguatan karakter generasi muda. Dan insya Allah kami juga mengajak pemirsa dakwah Sulsel dimanapun berada yang menyaksikan acara ini bisa berpartisipasi melalui acara Syiar Ramadan ini dengan menuliskan pertanyaannya melalui kolom komentar. Ya. Ini Ustaz, kita bersyukur Ustaz, perhatian pada pendidikan karakter terus digaungkan dan sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Juga dalam Perpres 87 Tahun 2017 sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental. Dan kesadaran ini sangat positif sebagai langkah untuk membangun peradaban yang lebih humanis. Nah, mungkin Ustadz bisa menjelaskan apa sebenarnya yang ingin dicapai dari penanaman dan penguatan karakter khususnya generasi muda ini, Ustadz? Menurut Ustadz, silakan, Ustadz. Maaf, mohon maaf bisa diulangi, agak terputus tadi audionya. Nah ini Ustadz, alhamdulillah kita mungkin di satu sisi patut bersyukur Ustadz karena perhatian pada pendidikan karakter itu telah digaungkan dan sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dan juga dalam Perpres 87 Tahun 2017. Nah, apa sebenarnya yang ingin dicapai dari penanaman karakter dan penguatan karakter khususnya generasi muda ini, Ustaz? Oh ya, baik. Terima kasih. Jadi sedikit flashback sejarah sebelum kita reformasi bahwa banyak yang menyadari sebagian mungkin dibilang faktor besar dari persoalan Orde Lama dan Orde Baru itu adalah moral hazard. Jadi soal korupsi, nepotisme, kemudian hal-hal buruk yang menggerogoti pemerintahan itu yang membuat kekecewaan besar sehingga lahirlah reformasi dengan harapan ada tata kelola pemerintahan yang lebih baik, kemudian perhatian terhadap masyarakat itu lebih besar, tidak hanya memperhatikan elit, tapi kemudian penyakit-penyakit lama di Orde Baru yang kita sering kritik dulu, setelah reformasi, itu bukannya menghilang atau berkurang.
Jadi bahkan Prof. Mahfud MD sendiri pernah bilang ya, korupsi sekarang itu lebih mengerikan, ya, lebih besar, dan itu tidak malu-malu. Artinya ada persoalan besar bahwa khususnya di kalangan elit ataukah orang-orang yang ingin menjadi pejabat, mengisi pos-pos pemerintahan, itu mengulang penyakit yang sama. Berarti persoalan moral itu bukan persoalan yang tiba-tiba muncul, tiba-tiba lahir menjadi sebuah penyakit yang besar. Ini ada proses, ya. Jadi ada proses yang tidak tuntas sebelumnya, sehingga apa yang kita khawatirkan dulu di zaman Orde Baru itu justru lebih parah sekarang ini. Dan itu boleh dikatakan tidak terpotong, penyakit moral hazard itu tidak terpotong dengan jatuhnya sebuah rezim yang kita kritik. Nah, jadi kalau kita ingin menghentikan itu, berarti generasi-generasi yang akan mengisi pos-pos kekuasaan di masa depan, itulah yang ingin kita perbaiki. Dan kalau pertanyaan Saudara Sabran tadi soal apa yang menjadi tujuan, sebenarnya itu adalah kita menghadirkan sesuatu yang baru yang hilang selama ini. Misalkan soal integritas, ya, soal memegang prinsip-prinsip yang disebut dengan kebaikan itu, dan kemudian konsisten untuk melakukan kebaikan tersebut. Nah, yang bisa membuat orang itu bisa memiliki hati nurani, kemudian mempertahankan value, keyakinan dari apa-apa yang dia yakini, itu yang kita sebut sebagai iman, keyakinan, kepercayaan terhadap sesuatu yang kita sebagai muslim itu menganggapnya ini adalah ajaran prinsipil dalam Islam, bahwa ketika orang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, orang beriman kepada Sang Pencipta, tentunya dia melakukan sesuatu itu sesuai dengan standar-standar agama Islam. Takut korupsi itu bukan karena takut ketahuan KPK, kemudian dipenjara, kemudian dipermalukan, bukan. Tapi lebih-lebih kepada tanggung jawab di akhirat kelak. Ya. Kemudian orang takut melakukan kezaliman itu bukan semata-mata dalam tanda kutip takut karma dunia, maksudnya balasan dunia. Tapi lebih dari itu, bahwa kezaliman itu adalah pelanggaran langsung terhadap iman yang kita pegang, bahwa Islam ini mengajarkan keadilan, yang keadilan itu lahir dari ajaran-ajaran agung yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi sebagaimana yang sering digaungkan atau diucapkan oleh para pejabat setelah keluarnya undang-undang Sisdiknas itu. Jadi ini memang merupakan sebuah koreksi besar terhadap rezim sebelumnya, yang kemudian lahir undang-undang pendidikan yang menurut saya arahnya positif. Bahwa perhatian terhadap penanaman dan penguatan karakter khususnya dari generasi muda itu perlu dipercepat khususnya di institusi pendidikan. Ya, jadi, nah apa yang ingin dicapai, ya, dari pendidikan karakter itu, salah satunya itu adalah soal integritas.
berintegritas. Nah ini Ustaz, Saya kira ya, begitu. kalau melihat tadi bahwa kita itu membutuhkan generasi yang memiliki integritas, kemudian prinsip-prinsip kebaikan, kemudian konsisten melakukan kebaikan. Nah sebenarnya ini kan masalahnya cukup kompleks ini Ustaz, kalau melihat dan mendengarkan penjelasan Ustaz tadi. Ya, Nah, benar. lalu apa yang menjadi prioritas untuk dibenahi melihat generasi muda kita sekarang seperti itu Ustaz? Ini karena ini memang persoalan rumit. Mungkin semua orang atau barangkali para ahli itu akan melihat konteks ini dari kacamata keahliannya masing-masing. Iya. Ya, para ilmuwan hukum itu punya pandangan sendiri. Para pendidik ya atau para pemerhati pendidikan juga punya konsep dan tawaran sendiri. Termasuk para pemerhati parenting, para psikolog juga memiliki konsep yang mungkin sedikit berbeda, tapi pada dasarnya akan mengarah kepada kesepakatan bahwa nilai-nilai yang baik itu selain perlu dipahamkan, perlu disampaikan. Lebih dari itu, nilai itu harus menjadi pegangan yang kemudian menjadi dasar untuk berperilaku, dan itu dilakukan secara konsisten karena itulah yang melahirkan karakter. Jadi selama ini salah satu problem kita itu adalah pengetahuan ataukah kesadaran kita tentang sesuatu yang baik itu belum tentu itu dilakukan. Jadi hanya semacam lip service, janji-janji kampanye yang semuanya menawarkan angin surga, tapi kemudian dalam praktiknya itu semuanya dilupakan. Setelah itu dilupakan. Di saat mahasiswa, anak-anak muda itu mengkritik pemerintah atau mengkritik generasi di atasnya itu dengan pandangan idealisme mereka, itu satu hal yang baik. Tapi kemudian ketika mereka masuk dalam alam yang berbeda, dalam dunia yang berbeda, dunia politik yang lebih real misalkan, dihadapkan dengan tantangan-tantangan terhadap idealisme itu, mereka akan berpikir ulang. Ya, apakah harus mempertahankan idealisme di zaman yang serba susah seperti ini? Nah, jadi salah satunya yang kemudian muncul itu adalah lahirnya generasi-generasi muda yang ingin mencapai sesuatu itu secara instan. Ya, ingin kaya cepat, ingin sukses cepat, ingin populer cepat. Cara-cara yang kurang beradab itu dilakukan. Kenapa bisa begitu? Ada hal yang menurut saya loss, ya, menurut saya loss dari kecil, dari awal, dari muda. Kalau kita mengingat sejarahnya Umar bin Khattab dalam suatu fragmennya ketika melakukan inspeksi atau belusukan itu. Ketika dalam suatu kesempatan belusukannya malam-malam itu mendengarkan percakapan seorang gadis dengan ibunya, penjual susu, yang kemudian karena ibunya ingin mencampur susu murni dengan air itu supaya tambah banyak, kemudian ditegur oleh putrinya bahwa hal seperti itu dalam Islam itu tidak baik, dilarang. Tapi kemudian ibunya mengatakan, toh Umar tidak lihat. Tapi anaknya kemudian menimpali bahwa meskipun Umar tidak melihat perbuatan kita, tapi Tuhannya Umar itu tahu. Dan kita sadar bahwa itu adalah sebuah pelanggaran. Nah, ini sikap muraqabah yang saya kira hilang dalam diri bukan hanya anak muda, tapi saya kira juga orang tua pun itu kadang loss bahwa nilai-nilai yang baik yang kita anggap sebagai kebaikan itu, sebagai idealisme itu ternyata
ketika berhadapan dengan tantangan pilihan-pilihan sulit itu tadi kembali lost, kembali lupa. Ini berarti bahwa value yang kita yakini sebagai sebuah value positif itu tidak secara konsisten itu menjadi sifat ataukah perilaku yang dilakukan secara konsisten. Nah, jadi saya kira prinsip, jadi kembali kepada prinsip, berarti prinsip muraqabah dan dasar muraqabah itu sebenarnya adalah tauhid. Yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala sifat-sifatnya, dia yang Maha tahu, dia yang maha memberi rezeki, dia yang maha menolong dan seterusnya. Itu kan prinsip-prinsip tauhid, ya. Prinsip-prinsip ilahiyah yang saya kira kurang terinternalisasi dalam diri banyak generasi-generasi muslim sekarang ini. Ya, jadi pemirsa dakwah sosial dimanapun berada yang menyaksikan acara ini bisa berpartisipasi dengan menuliskan komentar di channel YouTube dakwah sosial, dan insya Allah nanti akan dijawab oleh narasumber kita. Nah, tadi bahwa yang menjadi prioritas yang harus dibenahi saat ini adalah iman. Nah, lalu siapa yang mesti terlibat ini, Ustaz? Kadang kan orang mungkin berpikir, ya orang tuanya sibuk kerja, dititipkan pesantren. Ada juga mungkin yang orang tuanya fokus ke anaknya, sehingga anaknya disekolahkan di sekolah biasa, tapi lebih peran ke orang tua. Atau seperti apa? Siapa yang harus terlibat terhadap pembentukan karakter ini, Ustaz? Oh ya, berkaitan dengan hal itu dalam sebuah acara tentang apa namanya itu pendidikan karakter juga penanaman budaya Indonesia, Dirjen PAUD dan pendidikan menengah dari Kemendikbud itu, saya agak lupa namanya, beliau mengatakan pendidikan karakter itu 60% itu ditanamkan itu dari rumah. Ya. Sekitar 60%. 20-25% itu di institusi pendidikan. Selebihnya 10-15% itu sangat terpengaruh di pergaulan sosialnya sehari-harinya. Seorang anak, apalagi anak-anak muda itu yang masih itu mencari identitasnya, ingin menemukan identitas itu dengan banyak bergaul dengan teman-teman sebayanya. Nah, jadi saya pikir kita bisa membayangkan. Jadi kalau kata beliau, Pak Dirjen itu mengatakan sekitar 60% karakter seorang anak itu dipengaruhi oleh lingkungan keluarganya. Berarti perhatian, ya, persentase keterlibatan penanaman karakter itu, karakter-karakter positif itu, penanaman nilai-nilai agama dan pengamalannya itu harus dimulai dari rumah. Nah, kita sedikit melanjutkan apa yang menjadi kelanjutan dari sejarahnya Umar bin Khattab tadi ketika menemukan gadis yang sangat luar biasa itu, ya, yang secara internal punya filter yang mengarahkan perilakunya positif karena dia memiliki prinsip tauhid. Dia takut berdosa dan dia selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Umar bin Khattab pulang ke rumah itu tanya putra-putranya, siapa yang mau menikah? Saya punya calon yang pasti baik bagi kalian. Dan singkatnya kan gadis itu dinikahkan oleh Umar dengan putranya yang bernama Asim bin Umar. Dan dasar penilaian Umar memilih calon menantu itu karena pertimbangan agamanya si gadis itu. Selanjutnya, gadis putrinya penjual susu tadi itu menikah dengan Asim, yang kemudian nanti perempuan itu, istrinya Asim itu lebih dikenal dengan nama Ummu Ammarah. Pernikahan mereka lahir putra dan putri. Salah satunya melahirkan seorang perempuan bernama Lailah binti Asim. Orang juga mungkin kurang kenal dia, Lailah binti Asim. Kemudian putri mereka ini, Lailah binti Asim, kelak akan menikah dengan salah seorang pembesar dari Bani Umayyah bernama Abdul Aziz bin Marwan. Abdul Aziz bin Marwan menikah dengan Lailah binti Asim itu melahirkan salah satu putranya adalah Umar bin Abdul Aziz.
Nah, kalau Umar bin Abdul Aziz, insya Allah kita semuanya kenal. Ya, yang ketika menjadi khalifah dan kemudian dalam suatu malam didatangi oleh putranya untuk berbicara tentang urusan keluarga, dia mematikan lampunya dengan alasan minyak yang kita pakai ini dibeli dengan uang negara, uang rakyat. Kalau kita mau berbicara urusan keluarga, berarti ini lampu harus dimatikan. Jadi kita bisa membayangkan bahwa lahirnya karakter muraqabah yang dimiliki seorang Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu tidak serta-merta ya lahir dari dirinya sendiri, tapi itu semua nilai-nilai value-value itu diturunkan dari orang tuanya, kakeknya, bahkan cicitnya yang sejak awal memilih menantu, kemudian menikahkan dengan seorang suami yang soleh, kemudian lahir putra-putri yang soleh dan begitu seterusnya. Nah, itulah kita punya bayangan, punya gambaran. Jadi bagaimana generasi yang belakangan itu akan tumbuh itu sangat dipengaruhi oleh value yang ditanamkan dan diajarkan oleh keluarga-keluarga mereka sebelumnya. Nah, itu yang kita bisa sambungkan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen, yang kemudian dalam Undang-Undang Sisdiknas yang ditelurkan 2003 itu kemudian terus diperbarui, yang kemudian melahirkan kurikulum 2013 yang juga kata sebagian guru itu berat sebenarnya. Saya pernah mendengarkan pengakuan seorang guru bahwa kurikulum 2013 itu menjadikan kita ini para guru harus jadi ustaz semua. Dan juga agak lucu mendengarnya, tapi menurut saya justru itu bagusnya bahwa guru itu dengan tanggung jawab mereka itu menguatkan pendidikan karakter, mereka harus terdepan menjadi tauladan. Jadi bukan hanya sekedar ceramah dan menyampaikan materi di depan kelas, tapi sosok mereka sebagai guru di sekolah, pendidik itu harus memperlihatkan contoh yang lebih kuat sehingga ditiru oleh murid-muridnya. Nah, ini jadi stakeholdernya yang utama itu adalah peran orang tua, bapak dan ibu dan lingkungan keluarga sekitarnya, kerabat dekat, kemudian institusi pendidikan tempat generasi-generasi muda itu belajar, sekolah, kemudian lingkungan dekatnya termasuk lingkungan sosialnya dan interaksinya dengan dunia maya sekarang ini yang saya kira itu menjadi dunia barunya, generasi baru, generasi Z sekarang ini. Masya Allah, luar biasa. Tadi Ustaz menyampaikan bagaimana pengaruh karakter itu dari rumah ya paling besar. Nah, ini ada pertanyaan Ustaz dari Hamsina. Nah, berbicara tentang generasi terbaik umat, sosok Muhammad Al-Fatih adalah contoh terbaik. Mungkinkah generasi seperti itu akan terlahir kembali, Ustaz? Silakan. Ya, bicara soal peluang itu akan tetap ada. Tapi sekali lagi, peluang itu ya tidak kemudian tidak serta-merta melahirkan hasil yang seperti yang kita bayangkan. Dia butuh proses. Ya, dia butuh proses. Jadi bukan hanya Muhammad Al-Fatih, boleh dikatakan sosok-sosok tangguh, sosok-sosok besar, bukan hanya para panglima perang, para ilmuwan, ya, para ulama di masanya, mereka menjadi orang besar setelahnya itu karena salah satunya itu orang tuanya boleh dikatakan sudah meniatkan, merencanakan dan mewakafkan putra-putrinya itu untuk menjadi orang-orang yang ahli di bidangnya dengan menyiapkan pendidikan yang baik. Bisa dengan didikan mereka sendiri, bisa dengan menyerahkan kepada guru yang membimbing mereka itu supaya bisa menjadi orang-orang yang terbaik. Kalau kita melihat prototipenya Muhammad Al-Fatih itu boleh dikatakan lingkungan sosial dan lingkungan internal Korea itu sangat ideal. Bapaknya seorang sultan memang dahulu yang kemudian memang mencita-citakan anaknya menjadi seorang khalifah berikutnya. Kemudian dia
dirawat, diasuh oleh seorang guru yang juga sangat luar biasa bernama Akh Syamsuddin. Yang menjadi guru spiritualnya bukan hanya dari kecil, tapi sampai dewasanya menjadi seorang khalifah, dia tetap dikawal oleh guru ini. Nah, jadi lahirnya generasi itu disiapkan. Jadi penanaman karakter itu boleh dikatakan didampingi terus-menerus oleh mentor. Cuma sekarang ya tantangannya adalah kehidupan sosial generasi-generasi kita ini boleh katakan lebih terbuka, lebih bebas. Artinya beda dengan lingkungan dahulu, mereka itu istilahnya barangkali di karantina. Jadi Muhammad Al-Fatih itu disekolahkan memang di sekolah khusus. Ketika dipersiapkan untuk menjadi panglima itu masuk di sekolah-sekolah militer. Jadi dia belajar khusus bahasa, kemudian dia belajar agama, belajar syariat, kemudian belajar ilmu militer dan kepemimpinan itu di sekolah-sekolah yang dalam bahasa kita sekarang dimondokkan, dikarantinakan. Jadi dia tidak bebas istilahnya bermain bergaul sebagaimana anak-anak muda sekarang menjalani kehidupan mudanya. Jadi kemungkinan itu masih ada, insya Allah ya. Selalu ada, akan selalu ada. Jadi mungkin seperti itu Ibu Asmina. Terima kasih, dan buat pemirsa Dakwah Sosial yang lain silakan menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Nah, ini ada pertanyaan lagi yang masuk Ustaz dari orang yang sama. Jadi pendidikan karakter di sekolah-sekolah cenderung mengarah ke pemahaman-pemahaman barat dan meminggirkan peran agama, khususnya Islam. Bagaimana Ustadz memandang hal ini? Silakan Ustadz. Oh ya, baik. Jadi sistem pendidikan manapun itu pasti punya visi, punya orientasi belajar. Apa yang ingin diajarkan, apa yang ingin ditanamkan, hasil seperti apa yang harus dipahami oleh anak-anak itu ketika selesai belajar. Makanya ada evaluasi. Nah, jadi boleh dikatakan institusi pendidikan itu ingin menanamkan nilai-nilai yang khas sejalan dengan visi pendidikan yang mereka bangun. Nah, kalau sekolah-sekolah kita sekarang ya namanya sekolah negeri, dia mengajarkan seluruh pelajaran yang kira-kira dibutuhkan sejalan dengan visi pendidikan nasional yang dituangkan dalam Undang-Undang Sisdiknas ataukah di undang-undang yang lain, misalkan di Kementerian PMK juga ada. Nah, belajar tentang pandangan hidup ini saya kira hal yang kritis juga. Way of life ataukah pandangan hidup. Cara seseorang, khususnya anak-anak muda muslim itu menghadapi hidupnya itu harus diarahkan dengan panduan ya, alat pemandu, rambu-rambu sesuai dengan apa yang diajarkan Islam. Nah, sekarang nilai yang diajarkan kepada kita itu nilai yang dalam bahasa saya bahasa nilai yang terbuka. Ya, meskipun bahasanya kedengaran sangat bagus, seperti nilai-nilai kedisiplinan, kerja keras, jujur, toleran dan semacamnya. Tapi itu masalahnya adalah menjabarkan itu dasarnya, kemudian termasuk contoh-contohnya itu diambil dari hazanah sejarah yang bukan sejarahnya kita. Akhirnya apa yang kemudian lahir itu adalah pandangan-pandangan sekuler. Jadi nilai-nilai yang disebut tadi, nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai kedisiplinan itu menjadi nilai yang seolah-olah itu kering dari nilai-nilai spiritual, karena nilai itu ditanamkan, diajarkan dengan harapan itu menghasilkan sesuatu yang bersifat material. Ukuran kesuksesan itu material. Hasil dari kedisiplinan itu
tolok ukurnya itu adalah hal yang material. Iya. Nilai-nilai kejujuran itu diukur dengan standar-standar yang bersifat material. Nah, jadi saya kira ini yang membedakan, ya, yang membedakan karakteristik pendidikan Islam dengan pendidikan yang lebih umum. Karena nilai-nilai ataukah bahasa kita itu sakofah yang ditanamkan, pemikiran yang ditanamkan itu ruhnya boleh dikatakan, falsafahnya itu berbeda, sehingga orientasinya itu arahnya berbeda, melahirkan generasi-generasi yang boleh katakan material minded, orientasi materi terus. Sehingga dalam hal ini kita akan melihat contoh bahwa banyak kemudian hal-hal baik itu yang kemudian disajikan dengan cara-cara yang menurut saya standar kita umat Islam ini kurang beradab, kurang beretika. Ya. Misalkan sekarang di dunia kita, di dunia sosmed ini dunia untuk menampakkan jati diri, dunia eksisan. Tapi sekarang ini anak-anak muda itu tertarik juga untuk menjadikan sosmed itu tempat cari uang. Iya, iya, iya. Dan itu mereka tertantang dari berbagai macam figur publik yang menampakkan begini dan begitu tuh enak loh, gampang loh, bisa loh. Hebat loh anak muda itu yang bisa punya ini, punya itu di masa mudanya karena kerja keras karena begini. Tapi kemudian apa yang mereka lakukan? Ya. Godaan-godaan material seperti itu kemudian meruntuhkan hal-hal yang sebenarnya itu harus dijaga. Misalkan giving, ya, memberikan sesuatu kepada orang itu dijadikan konten, ya. Nah, konten itu kan tentunya dia berharap ini konten viral, kemudian ini menjadi ladang untuk mendapatkan viewer, mendapatkan subscriber, dapat uang dan seterusnya. Nah, jadi aktivitas sosial yang pada dasarnya itu adalah hal yang baik itu dikemas. Itu dalam reality show yang sebenarnya dalam tanda kutip menipu. Iya. Menipu. Jadi saya sendiri pernah mendengarkan di YouTube pengakuan seorang host sebuah acara reality show yang meliput kehidupan mewah seorang anak muda yang tiba-tiba jadi sultan begitu. Iya. Ya, tiba-tiba jadi sultan. Tapi dia meliputnya itu katanya sebelum viral-viralnya. Sebelum dia jadi terkenal. Iya. Jadi ceritanya dia meliput kehidupan mewah anak muda ini, tapi ternyata yang didatangi itu rumahnya bapaknya. Iya. Kemudian setelah diliput sana sini, wawancara sana sini, setelah itu dia bagi-bagi dolar sama seluruh kru TV yang datang itu. Pada saat kamera masih on. Tapi setelah kameranya off, kameranya mati, dia ditarik lagi. Itu tadi yang keluar berapa lembar ya? Tolong dikembalikan lagi. Nah, jadi ini sesuatu seolah-olah berbuat baik, berbelas kasih kepada orang itu dijadikan hanya sebatas konten yang tidak kemudian menghasilkan tidak memberikan nilai bahwa ini adalah sesuatu hal yang positif yang perlu dikembangkan. Itu kepedulian itu perlu disosialisasikan, bisa menjadi inspirasi. Tapi ya sekali lagi itu hanya ternyata gimmick di depan kamera, dia tidak menjadi karakter. Bahwa sikap elas kasih itu hanya karena niatnya ingin terkenal, ingin populer, ingin tampil di TV, tapi tidak menjadi kebiasaan sehari-hari kalau tidak diliput, kemudian tidak menjadi konten media sosial. Nah, jadi itu tadi efek dari penanaman nilai-nilai sekularisme. Sekularisme yang hanya mengorientasikan bahwa apa yang kita lakukan, kata-kata kita yang baik, perilaku-perilaku yang baik, itu nanti dianggap sukses, dianggap berefek itu kalau ternyata
menghasilkan hal-hal yang bersifat material. Iya. Ya mungkin seperti itu jawaban dari pertanyaan Ibu Hamsina. Dan buat pemirsa Dakwah Sulsel yang lain yang menyaksikan acara ini, silakan jika ingin bertanya. Tema kita itu Ramadan Penguatan Karakter Generasi Muda. Nah, tadi sudah digambarkan sedikit oleh narasumber kita bahwa selain tantangannya ada paham-paham barat tadi. Nah, mungkin apa tantangan terbesarnya ini, Ustaz? Pembentukan karakter di era yang mungkin berbeda dengan era kita yang dulu atau orang tua kita yang dulu. Sekarang kan dikenal dengan eranya digital untuk orang generasi milenial ini, Ustaz. Nah, apa tantangan terbesarnya, Ustaz, untuk kalangan anak muda di era digital ini, Ustaz? Ya, menurut saya tantangan utamanya generasi sosmed sekarang itu adalah apa yang mereka lihat di sosmed itu boleh dikatakan sangat-sangat bebas nilai. Meskipun mungkin di antara konten-konten di sosmed itu banyak hal-hal yang baik, banyak share-share dakwah, banyak share-share agama. Tapi pertanyaannya adalah berapa persen dari anak-anak muda itu yang lebih memilih nonton konten dakwah dan konten-konten agama itu dibandingkan dengan mencari konten-konten yang lagi viral. Yang viral itulah yang kemudian diikut-ikuti. Terlepas apakah baik atau buruk, bernilai itu mendatangkan pahala atau malah mendatangkan dosa, itu urusan belakangan. Jadi budaya liberal yang ada di depan kita, bahkan masuk di kamar tidurnya anak-anak kita melalui gadget, itu yang menurut saya tantangan besar. Apalagi boleh dikatakan orang tua mereka, guru-guru mereka boleh dikatakan sangat tertinggal dibandingkan generasi ini dalam hal literasi digital. Jadi memang mungkin orang tuanya sudah banyak pegang HP semua, guru-gurunya juga tidak ketinggalan zaman amat, tapi masih kalah lincah lah dibandingkan dengan generasi Z sekarang ini yang boleh dikatakan hampir hampir setiap saat itu tangannya itu tidak lepas dari gadget. Nah, jadi saya kira itu yang jadi tantangan, bahwa budaya liberal yang ada di depan, kemudian di lingkungan sekitar, bahkan di dunia maya yang menjadi konsumsi hari-hari anak muda, kemudian itu kontrol dari orang tua, kemudian kontrol pendampingan dari guru yang kurang, kemudian hilangnya sosok panutan yang kuat yang sangat berpengaruh. Jadi salah satu yang menjaga perilaku dan karakter generasi muda itu adalah sosok yang lebih dewasa, yang mereka anggap sebagai panutan, mereka anggap sebagai figur contoh, figur teladan. Sayang sekali figur ini boleh dikatakan hilang. Yang banyak menjadi figur itu adalah para selebriti ataukah selebgram. Artis-artis yang populer di sosial media yang tiap hari mereka lihat. Ya, lebih banyak berinteraksi di HP-nya dibandingkan dengan curhat sama orang tuanya. Mungkin karena ada jarak dan barrier dalam hal komunikasi. Nah, saya kira inilah yang pernah juga disampaikan oleh mantan Ketua KPK Abraham Samad, bahwa pendidikan korupsi di Indonesia itu salah satunya itu yang menjadi tantangan itu adalah generasi kita ini seolah-olah generasi yang fatherless, hilang figur ayahnya. Dan menurut beliau, ya, bahwa nilai-nilai kejujuran itu tidak serta-merta menjadi, tidak hanya menjadi bahan nasihat dari orang tua, dari guru, tapi dia harus dikawal, ditanamkan. Dan ini yang paling bertanggung jawab menanamkan nilai-nilai kejujuran, nilai integritas itu adalah sosok bapak yang senantiasa harusnya ada di dekat anak-anaknya. Nah, kalau sosok itu jarang ketemu, anaknya juga segan bertanya,
orang tuanya juga acuh tak acuh untuk menasehati. Akhirnya yang mengisi otak dan kepala generasi muda itu adalah apa yang mereka lihat di sosial media yang menjadi teman sehari-hari mereka. Nah, jadi saya kira itu apa namanya itu tantangannya. Ketika budaya liberal, budaya bebas itu ada di hadapan anak-anak, maka sosok panutan yang menjadi penjaga karakter anak muda ini harus hadir, dan itu terutama adalah orang tuanya, khususnya bapak-bapak mereka. Tapi kadang anak-anak ini takut berkomunikasi dengan sosok bapaknya. Kebanyakan anak seperti itu, takut komunikasi dengan sosok bapaknya yang kadang mungkin tegas, suka marah, nah sehingga anak-anaknya juga sedikit menjauh. Nah itu fakta yang bisa kita rasakan di tengah-tengah kita mungkin, Ustaz. Nah lalu ini kembali ke tema kita, Ustaz, Ramadan penguatan karakter generasi muda. Bagaimana seharusnya generasi muda memanfaatkan bulan yang penuh berkah ini, bulan Ramadan ini, agar memberikan efek yang positif baik di dalam bulan Ramadan maupun setelah bulan Ramadan ini, Ustaz? Ya, betul sekali. Jadi bulan Ramadan ini kan semua orang sepakat bahwa dia istimewanya. Salah satunya itu adalah apa namanya itu, gairah ibadah, gairah belajar, kemudian apa namanya itu, ingin hadir dalam suasana keagamaan yang apa namanya itu, yang kental. Itu sangat dirasakan sejak awal menunggu hari pertama Ramadan. Dan ini harusnya menjadi momen yang tidak terlepaskan dan tidak terlewatkan. Kita mengingat dulu Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu kan menjadi pejabat negara itu setelah menafsirkan mimpi raja. Ada 7 sapi betina yang kurus, yang gemuk, ternyata dimakan oleh 7 sapi betina yang kurus. Yang kemudian ditafsirkan oleh Nabi Yusuf bahwa kita akan mengalami 7 tahun masa panen yang bagus, tapi setelah itu kita akan menemui masa paceklik di mana apa namanya itu, bahan-bahan pokok itu akan susah. Karena itulah di masa panen yang bagus itu kita harusnya menyimpan bahan makanan untuk menghadapi masa paceklik. Dan betul ketika Nabi Yusuf sudah keluar dari penjara, kemudian datang masa paceklik, dia diberi amanah untuk menjadi penjaga gudang makanan itu, gudang logistik. Yang kemudian dalam surah Yusuf itu diceritakan bahwa akhirnya saudara-saudaranya dulu yang membuangnya ke sumur itu akhirnya datang juga minta makanan sama beliau. Nah, dalam sejarah kemudian diceritakan bahwa selama Nabi Yusuf menjaga gudang makanan itu di masa paceklik itu, dia selalu berpuasa. Orang-orang tanya, "Ya Nabi Allah, kenapa Anda berpuasa padahal itu makanan banyak, Anda yang pegang kuncinya?" Kemudian beliau menjawab, "Idza sabi'tu hasyitu an ansa al-ja'i'a." Kalau saya kenyang, nanti saya lupa bahwa banyak orang di negeri ini yang lapar. Karena ini masa paceklik. Nah, saya kira ini contoh karakter yang lahir dari sebuah penghayatan besar terhadap situasi atau kondisi sosial yang ada di sekeliling kita. Bahwa Nabi Yusuf itu memang sengaja puasa supaya dia rasa lapar. Kalau dia lapar, dia ingat banyak orang lapar di sekitar saya. Kalau dia kenyang, jangan sampai kalau saya kenyang, saya lupa bahwa tidak semua orang kenyang. Nah, itu persoalannya. Jadi salah satu fungsi Ramadan itu adalah mengeluarkan kita dari kebiasaan sehari-hari di 11 bulan yang lain. Kalau di 11 bulan yang lain kita biasa kenyang makan 3 kali sehari, sengaja di bulan ini kita rasa lapar. Para pejabat, para penguasa yang biasanya di bulan yang lain, di waktu-waktu yang lain itu biasa merasakan fasilitas yang mewah, duduk di kursinya empuk. Itu sekali-sekali keluar, lihat masyarakat yang real di pinggiran kota, di apa namanya, di kampung-kampung, di pedalaman-pedalaman itu, lihat situasinya, apa hidupnya enak seperti orang di kota dan hidupnya para pejabat-pejabat itu.
Nah, jadi Ramadan itu perlu dijalani itu dengan penghayatan. Jadi kalau kita berpuasa bukan hanya laparnya yang kita rasakan, tapi kita mengingat dan kita mengingat keadaan sosial di sekeliling kita yang kemudian melahirkan kesadaran dan keinginan untuk melakukan sesuatu, bisa berbagi kepada orang yang mungkin sehari-harinya bukan hanya di Ramadan itu sering kelaparan. Mungkin di antara kita itu, di sekeliling kita itu banyak orang-orang susah. Karena itulah di bulan Ramadan ini kita diwajibkan mengeluarkan zakat. Zakat fitrah yang wajib. Kalau zakat mal itu ya nanti di luar Ramadan kalau sudah haul nisab ya dikeluarkan. Jadi agar kita ingat bahwa apa yang kita punya itu ada kewajiban kita dan ada haknya orang, ya. Ada kewajiban kita untuk memberi dan ada haknya orang yang harus mereka terima. Dan dosa kita kalau tidak mengeluarkan, tidak memberi itu. Itulah zakat fitrah. Itu hanya sebagian kecil dari hikmah yang bisa kita tangkap di bulan Ramadan ini, bahwa orang mengeluarkan zakat fitrah itu biasakan hanya sekedar datang mendatangi amil zakat di masjid, kemudian menyerahkan, dengarkan doa yang dibacakan oleh amil zakat dan seterusnya, itu pulang. Kemudian lupa. Setelah Ramadan lupa lagi bahwa sebenarnya harta kita ini harus dibersihkan bukan hanya di bulan Ramadan. Dan orang yang membutuhkan uluran tangan kita itu butuh bukan hanya di bulan Ramadan, tapi juga di bulan-bulan yang lain, mungkin saat mereka sedang sulit-sulitnya. Nah, inilah yang saya pikir memang perlu dibiasakan bagi generasi muda itu menjalani ibadah-ibadahnya itu dengan tadabbur, dengan penghayatan. Jadi puasa dihayati, tujuannya lapar kita itu karena ini. Kita membayar zakat fitrah itu tujuannya supaya ini, agar nanti kalau setelah Ramadan berlalu itu kita selalu ingat bahwa di dalam harta kita ini ada haknya orang yang harus diberikan. Kita membaca Al-Quran, menghabiskan barangkali 30 juz, bahkan ada yang mungkin 2 kali khatam, 3 kali khatam dalam satu bulan ini. Itu hal yang sangat bagus, tapi kita mesti ingat bahwa di dalam Al-Quran itu ada hal-hal yang sebenarnya itu jangan sampai terlewatkan. Bukan hanya dibaca yang kemudian selesai mengalir begitu saja, tidak ada sesuatu yang nempel. Ya, misalkan kita harus sadari itu, boleh dikatakan dilekatkan ke dalam hati kita itu apa sebenarnya itu kemukjizatan Al-Quran, ijazul Quran. Ya. Jadi Nabi Muhammad itu menerima Al-Quran sebagai mukjizat terbesar. Mukjizat terbesar di antara mukjizat yang diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Kalau mukjizatnya Nabi Musa itu kan pukul tongkatnya kemudian membelah lautan, selamat Bani Israel, tenggelam Fir'aun, selesai dia. Ya, Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, selesai di masanya. Nah, Al-Quran itu mukjizat terbesar, itu berlangsung sepanjang Al-Quran itu ada, sepanjang Al-Quran itu eksis, sepanjang orang membacanya. Nah, pertanyaannya, sepanjang kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini, mukjizat Al-Quran apa yang kita tangkap? Karena ini mukjizat besar. Hal-hal besar apa yang kita bisa simpan setelah membaca itu berulang-ulang kali. Nah, jadi Al-Quran itu ilmu besar, petunjuk besar, dan pelajaran besar. Itu bagi orang-orang yang bisa merenungi. Sebagian ulama mengatakan sepertiga isi Al-Quran itu adalah kisah, sejarah. Sepertiganya itu kisah sejarah. Yang tentu di dalam sejarah itu ya tidak asal diceritakan yang kemudian menjadi dongeng yang diulang-ulang setiap tahun, tapi kemudian tidak meninggalkan bekas. Apa yang sebenarnya ingin disampaikan Allah lewat sejarah-sejarah itu? Ya, sejarah-sejarah atau kisah-kisah Al-Quran. Nah, inilah yang saya pikir perlu diajarkan kepada anak muda. Jadi dengar cerita Nabi Yusuf tadi itu bukan cuma cerita Nabi Yusuf dari lihat
lihat bintang, lihat bulan, kemudian dia dilempar ke sumur karena saudara-saudaranya yang iri, kemudian dia dipenjara karena apa namanya digoda oleh istrinya sultan yang kemudian dia tolak, akhirnya dia masuk penjara. Ya itu kalau mau dibaca saja, jangan-jangan itu cuma seolah-olah itu kita membaca novel, menikmati cerita sinetron. Tapi di dalam kisah-kisah itu sebenarnya banyak nilai-nilai moral yang harus kita tangkap dan perlu istilahnya diinternalisasi agar menjadi kebiasaan perilaku sehari-hari setelah kita melewati Ramadan itu di bulan-bulan yang akan datang. Dan ibadahnya yang dilakukan di bulan Ramadan tidak ditinggalkan ya Ustaz ya, jangan sampai setelah bulan Ramadan berubah aktivitas ibadahnya. Ya, betul sekali. Jadi salah satu pesan Rasulullah dari SAW dari istri beliau bahwa afdalul a'mali indallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Jadi salah satu amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala itu adalah amalan yang dawam atau kontinu meskipun itu adalah amalan-amalan yang sedikit. Jadi sebisa mungkin amalan-amalan Ramadan yang kita lakukan selama ini itu secara maksimal. Kalaupun tidak bisa sama tiap hari 1 juz, 1 bulan 30 juz, tetap dilakukan meskipun porsinya itu agak dikurangi. Misalkan setengah juz per hari, 1 halaman per hari dan seterusnya. Jadi membayar zakat itu jangan setahun sekali, tapi berinfak, bersedekah itu menjadi kebiasaan rutin setiap bulan, setiap minggu, atau bahkan setiap hari dan seterusnya. Jadi ibadah-ibadah itu dipertahankan meskipun itu bobotnya atau kuantitasnya tidak bisa menyamai saat-saat kita bersemangat di bulan Ramadan. Tapi minimal itu kebiasaan itu dipertahankan dengan bobot yang lebih kecil atau lebih sedikit. Tapi dawam, intinya tadi itu hadis Aisyah, continue. Pemirsa Dakwah Sulsel dimanapun berada, alhamdulillah mungkin ini bisa disampaikan pesan buat generasi muda yang menyaksikan acara kita ini, pesan-pesannya agar tidak tersesat di belantara dunia maya ini, Ustaz. Ya, jadi dunianya generasi milenial itu memang kebanyakan dunia maya yang tetap namanya dunia maya, dunia virtual. Ya, meskipun ya tidak virtual sepenuhnya virtual betulan, tapi paling tidak bahwa kehidupan nyata itu yang ada di sekeliling kita itulah yang tempat kita beramal, beraktivitas. Sosial media itu tempat berinteraksi secara virtual, berkomunikasi, saling berbagi inspirasi. Kalau sekarang orang gunakan untuk belanja, kemudian untuk beriklan, kemudian untuk membayar dan seterusnya, itu bisa saja bisa menjadi alternatif, solusi mempermudah. Tapi sekali lagi, kalau kita ingin hidup dalam konteks memperbanyak amalan kita itu di dunia real, ya. Jadi mungkin telanjur nyaman orang sekarang itu pengajian lewat Zoom. Lebih praktis dengar ceramah lewat YouTube. Karena bisa dicicil, kalau tidak bisa selesai hari ini nanti lagi, besok lagi. Bisa di-save, bisa tidak di-save. Masih bisa dicari berulang-ulang, praktis. Tapi sekali lagi, dunia sosial itu punya keterbatasan. Di YouTube kita tidak bisa bebas bertanya sama guru kalau kita ini ya. Dia menjelaskan tiba-tiba terlintas dalam benak kita pertanyaan untuk memperdalam. Tidak bisa. Jadi kalau kita belajar dari ulama-ulama dulu bagaimana itu mereka istilahnya menyerap kitab dari gurunya, itu memang betul-betul talaki di hadapan gurunya, mengaji, membaca, kemudian menjelaskan gurunya, dan dia bertanya apa yang dia tanyakan. Kemudian mereka mencatat apa yang dijelaskan sama gurunya, dan itu diulang-ulang. Nah, kita ke sekarang ini kebanyakan ya sudah malas mencatat, malas menulis karena tersedia fasilitas, tinggal download, di save kalau kita mau simpan lebih lama di drive pribadi.
Nah, jadi saran saya kepada anak muda, sosial media itu hanya sebagai sarana, alat bantu, dikatakan alat bantu. Tapi sekali lagi amal kita itu harus amalan yang nyata. Kalau belajar berilmu, datanglah sama guru, duduk di hadapannya, kemudian berdiskusi, bertanya sepuasnya. Itu sulit kita dapatkan di sosial media, termasuk kalau mungkin kita di Zoom. Ya. Kemudian Iya. kalau kita mau melakukan kegiatan-kegiatan sosial, Anda turun langsung ke lapangan. Lihat itu orang-orang yang susah dibandingkan dengan hanya mencari-cari di sosial media. Oh, ini lagi viral, ini lagi ada ini ada orang susah, ini ada penjual es yang lagi ini. Itu sudah menjadi kebiasaan, istilahnya menyut, ya, merekam, ya, kegiatan-kegiatan sosial seperti itu, bersedekah, berinfak, berbuat baik kepada orang. Tapi saya lihat itu kecenderungan orientasi kegiatan seperti itu hanya ke orientasi tadi itu, orientasi material, orientasi popularitas, hasrat viral, ya, hasrat viral. Jadi bukan lagi value ikhlasnya itu lillahi ta'ala itu yang menjadi prioritas. Iya. Kalau sekedar jadi inspirasi, itu share untuk bisa menjadi contoh, bolehlah. Tapi itu jangan, itu terus yang dilakukan. Iya. Lebih baik kita memang apa namanya itu, karena kegiatan-kegiatan seperti itu kadang bagi sebagian orang itu tidak enak, ya. Apalagi yang menerima, orang yang menerima ini kan dalam tanda kutip itu mereka tidak mau begitu terus menerus kalau mereka tidak butuh. Iya. Jadi apa namanya itu, orang yang menerima pun itu kadang tidak nyaman, apalagi kalau harus dipublish, apalagi direkam, apalagi mau diviralkan. Jadi hiduplah sebagaimana amalan-amalan para sahabat. Ya, kalau melakukan sesuatu betul-betul lillahi ta'ala. Jadi real Anda datang memberikan sesuatu kepada orang itu sebagai untuk kepedulian dan semata-mata dilakukan ikhlas lillahi ta'ala, tidak ada embel-embel dan seterusnya, tidak ada rekam-rekaman dan semacamnya, atau apa nama itu, keinginan-keinginan untuk populer dan sebagainya. Karena itu bisa mengurangi tadi itu nilai dari apa yang kita lakukan, nilai keikhlasan. Jadi sekali lagi pesan utamanya bagi generasi-generasi sosmed, hiduplah lebih real, amal Anda harus lebih nyata. Sosial media itu sekali lagi hanya menjadi alat bantu. Ya. Ya, Itu pemirsa Dakwah Sulsel dimanapun berada, alhamdulillah luar biasa materi kita hari ini dengan tema Ramadan penguatan karakter generasi muda, dan tanpa terasa sudah 1 jam kita bersama narasumber kita. Mungkin bisa disampaikan Ustadz sebagai closing statement sebelum kita closing. Sebagai catatan terakhir bahwa sebaiknya kita anak muda atau generasi-generasi muslim itu menggunakan momentum-momentum seperti Ramadan ini. Di luar Ramadan itu kita lebih banyak giat menuntut ilmu, kemudian dekat dengan orang-orang yang bisa menjadi panutan, yang kira-kira itu membantu kita itu untuk menanamkan karakter dan apa namanya itu, value-value yang baik. Jadi bahasanya biasa para mubalik, ya, dekat-dekatlah dengan penjual parfum, bukan dengan pandai besi. Di kalau saya pesan kepada anak muda, dekatlah dengan keluarga Anda, ya. Hormati dan dengarkan nasihat orang tua. Belajar agama di tempat-tempat yang baik. Kalau tidak sempat mondok di pesantren, carilah tempat-tempat pengajian, hadir di masjid-masjid yang sering mengadakan syiar-syiar Islam. Kemudian Anda berteman dengan orang-orang yang berkarakter positif, karena itu sifat-sifatnya sangat menular terhadap kelakuan dan kata-kata Anda suatu saat nanti.
Terima Ya, kasih Ustaz Sabran. iya. Yang lebih dulunya. Terima kasih Ustaz atas waktunya hari ini bersama pemirsa dakwah sosial. Semoga Ustaz sehat selalu. Ya Rabbal Alamin. Dan pemirsa dakwah sosial dimanapun berada, alhamdulillah demikianlah program Syiar Ramadan untuk edisi hari ini. Dan kami mengucapkan terima kasih atas partisipasinya melalui pertanyaan dan yang menyimak acara ini. Dan jangan lupa untuk yang belum subscribe bisa subscribe channel dakwah sosial dan menyebarkan opini ini, semoga menjadi amal jariah di bulan Ramadan ini. Dan saya mewakili kru yang bertugas dari studio dakwah sosial, mohon pamit undur dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.